Halo teman-teman semuanya, sahabat orang muda, khususnya untuk teman-teman muda, sahabat di Dekanat Malang Kota. Sorry banget kemarin terlalu panjang ngomongnya sehingga kesempatan untuk tanya jawab hilang. Tetapi oke, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Dan kalau memang ingin bertanya lebih banyak hal lagi, silahkan boleh DM saya di Instagram saya @harikomkep. Saya bebas saja dan nanti saya akan jawab. Pertanyaan yang masuk ada 2 pertanyaan tetapi banyak. Semoga Anda sabar semuanya untuk mendengarkan jawaban saya. Yang pertama itu dari Luisa ya. Dari Luisa berkaitan dengan saat ini di masa pandemi ini hampir tidak bisa dilaksanakan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan orang muda yang memaksimalkan interaksi karena ada situasi pandemi ini. Bagaimana ini kemudian bisa diupayakan untuk pembinaan tetap berjalan? Itu yang pertanyaannya pertama. Kemudian disusul dengan pertanyaan Luisa yang itu, bagaimana mungkin adakah cara, ide yang dapat dilakukan walaupun terpisah jarak? Baik Luisa, thank you untuk pertanyaannya, menarik sekali. Memang betul di dalam pandemi ini kita diajak untuk jaga jarak, untuk diajak untuk tidak banyak ngumpul-ngumpul, dan tentunya disadari karena ini berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan. Maka yang pertama-tama yang diutamakan adalah bagaimana kita menjaga kehidupan ini, kehidupan yang kemudian kita jaga. Seringkali orang mengatakan kita beriman pada Tuhan dan sebagainya. Halo gitu aja. Beriman itu juga pakai akal. Kalau kita makin beriman, kita juga belajar juga gitu kan ya. Kita mengenal Kristus, belajar dari kitab suci, belajar dari guru agama kita membaca literatur, buku-buku dan sebagainya. Sehingga semakin dalam pengetahuan kita semakin mencintai Kristus. Maka kita pun dalam kehidupan beriman ini kita pakai akal juga dong gitu kan ya. Karena pandemi ini memang harus kemudian menjaga jarak, kita harus menjaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian kita juga harus pakai masker supaya tidak saling menular dan sebagainya. Maka pilihan untuk menjaga kehidupan ini yang diutamakan. Salah satunya upayanya adalah tidak banyak ngumpul dulu. Apa yang bisa dilakukan? Ada banyak hal yang bisa dilakukan selama ini meskipun masa pandemi seperti ini, pendampingan bisa tetap dijalankan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sekarang ada rahmat teknologi ini ya. Kita bersyukur bahwa hidup di era yang gampang gitu kan ya. Ada banyak teknologi. Teman-teman bisa mengadakan acara-acara pendampingan, pembinaan itu dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Misalnya dengan pertemuan-pertemuan dengan Zoom, dengan Google Meet, atau dengan fasilitas yang lain, atau rapat-rapat dengan WhatsApp gitu kan di grup. Tapi tolong digunakan dengan efektif tentunya, dengan topik yang jelas dan kemudian pembahasan yang oke juga, sehingga kita mendapatkan pembinaan dan kemudian insight yang baru dan bisa tepat guna. Ini yang perlu diperhatikan. Seringkali kita asal menggunakan saja fasilitas itu tetapi tidak tahu arahnya. Maka dikonsepkan dulu, kemudian direncanakan matang dan tentunya memungkinkan untuk itu. Komkep KWI memberi fasilitas bagi teman-teman muda sekalian kalau memang mau belajar atau kemudian mau melihat seperti apa sih, teman-teman bisa cek di OMK e-learning. Di situ ada 2 pelatihan. Pelatihan yang pertama itu pembinaan bagi orang muda, ada 14 topik. Yang kedua itu OMK Academy, itu pelatihan untuk penggunaan media sosial. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri di situ topik-topiknya, dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan setelah belajar, kemudian teman-teman menjawab, nanti akan dikasih nilai scoring dan sebagainya. Kalau bisa menyelesaikan 14 topiknya, maka teman-teman akan dapat sertifikat. Itu salah satunya. Ada banyak juga program-program yang lain yang disajikan, umpamanya senang kewirausahaan, entrepreneur. Kami juga mengadakan acara-acara itu. Kepoin di Instagramnya OMKNet atau SWIKWI. Di situ juga akan ada banyak program berkaitan dengan kewirausahaan dan entrepreneur ini. Dan program-program yang lain, kami juga memberikan platform grup-grup di WhatsApp sehingga teman-teman bisa sharing berkaitan dengan perkembangan orang muda di berbagai tempat, sehingga bisa saling belajar bersama dengan orang muda yang lain. Jadi
Dengan fasilitas yang ada sekarang, kita sangat memungkinkan untuk belajar banyak hal. Bahkan kalau saya melihat sekarang itu sangat berlimpah program yang mengembangkan teman-teman muda sekalian dengan adanya teknologi, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, dan rata-rata rasanya tidak berbayar, sehingga menguntungkan bagi teman-teman, tidak harus membayar tetapi mendapatkan pelatihan ini. Yang kedua, kalau mengalami kesulitan berkaitan dengan teknologi, misalnya jaringan tidak bagus, kemudian kesulitan untuk kuota dan sebagainya, maka saya membayangkan seperti di zaman saya masih SMP itu, kita itu ada namanya sahabat pena, gitu kan. Sahabat pena itu membuat relasi hubungan satu dengan yang lain dengan menggunakan surat. Nah, rasanya ini menjadi menarik, gitu kan ya. Beberapa tempat yang mengalami kesulitan berkaitan dengan sinyal itu, beberapa pembinaan dan pendampingan itu dibuatkan dengan buku panduan dan kemudian dikirimkan dan bahkan diedarkan kepada pendamping atau pembina orang muda, kemudian diperbanyak dan diberikan kepada orang mudanya, dan kemudian dilanjutkan dengan surat menyurat menjadi sahabat pena, gitu kan ya. Bahwa yang perlu disadari adalah persahabatan, kedekatan itu tidak harus soal urusan fisik, tetapi yang penting adalah relasi hati dan kemudian saling kemudian bisa berinteraksi. Saya dulu punya sahabat pena, tidak pernah ketemu, tetapi kita merasa dekat. Kita tidak pernah berjumpa, tetapi kita pernah merasa dekat. Dengan tulisan, dengan ungkapan-ungkapan dengan yang kita kirimkan lewat surat itu, ternyata membantu kita untuk saling berkembang bersama. Maka kadangkala kita juga melihat itu, ya, teknologi membantu, tetapi kalau ada kesulitan dengan teknologi, kita bisa punya alternatif yang lain. Kita tetap bisa berkembang, kita tetap bisa maju. Kita lihat pendahulu-pendahulu kita yang hidupnya di era tidak ada teknologi, mereka bisa berkembang bersama. Maka ini menjadi salah satu, semoga, upaya yang bisa kita wujudkan dan kita perjuangkan terus-menerus. Ya, tetap kita kalau mau bahan-bahan untuk pendampingan dan masih mau ingin tahu lebih lanjut, boleh kontak saya, DM saya ya di @harikomkep. Kemudian pertanyaan dari Jeremy. Pertanyaannya banyak banget ya Jeremy. Yang pertama, batasan usia OMK itu berapa? Batasan usia OMK itu 13 sampai 35 tahun. OMK, orang muda tentunya, orang, manusia dan muda. Muda itu berapa? 13 sampai 35, Katolik. Dan Katolik belum menikah, masih single, Katolik belum menikah. Tentu range usia ini usianya panjang sekali. Kami mengeluarkan buku ini, Pembinaan Iman Berjenjang dan Berkelanjutan Orang Muda Katolik. Di situ akan dijelaskan etape-etape usia itu. Betul, 13 sampai 35 itu range yang panjang, maka pendampingan bisa dibagi-bagi. Umpamanya pendampingan di usia SMP 13 sampai 15 atau usia remaja. Kemudian ada pendampingan di usia SMA 16 sampai 18 dan di usia dewasa. Dewasa pun dibagi dewasa awal, dewasa muda. Itu usia 19 sampai 25, kemudian dewasa muda itu 26 sampai 40. Ada pembagian-pembagian lagi. Di situ akan dijelaskan target-targetnya dan kemudian apa yang kemudian perlu digali, baik secara spiritualitasnya, intelektualitasnya, kehidupan sosialnya, dan juga berkaitan dengan ada 4 hal ya, 4 hal berkaitan dengan kepribadiannya. Jadi kepribadian, spiritualitas, kemudian intelektual, dan juga sosialnya, kehidupan sosial kemasyarakatannya. Di situ dijelaskan dengan detail semuanya dalam tiap usia itu, apa yang kemudian bisa diusahakan dan kemudian perlu dicukupi dalam usia-usia itu. Oke, satu terjawab ya Jeremy. Kedua, apa tujuan akhir dari OMK? Tujuan akhirnya yakni berjumpa dengan Yesus, membawa orang muda itu berjumpa dengan Yesus sendiri. Ya, orang muda yang kemudian dipanggil dan kemudian kita temani dan kemudian sampai kepada Yesus sendiri. Kalau Romo mendampingi orang muda, bukan orang mudanya supaya berjumpa saya dan kemudian ikuti saya, no, tetapi saya menjadi jembatan supaya orang muda itu mengikuti Kristus. Jadi
target akhir adalah berjumpa pada Kristus. Di dalam pendampingan orang muda ada 3 hal yang perlu kita perhatikan penting, yakni pertama adalah menanam benih, yang kedua itu merawat pertumbuhan, dan kemudian yang ketiga itu menghasilkan buah. Menanam benih adalah bagaimana kehidupan orang yang sudah dibaptis. OMK ini kemudian juga disuburkan, ditanam benihnya sebagai seorang Katolik. Kita, oke, saya orang Katolik, disadarkan bahwa saya sebagai orang Katolik, oh ya, saya sudah dibaptis, saya mulai ditanam benihnya. Yang kemudian yang kedua adalah merawat pertumbuhan. Meskipun kita sudah menerima pelajaran agama, sudah katekese dan sebagainya, seringkali perlu dirawat lagi. Ada banyak hal yang mungkin kita lupa atau belum tahu, maka ini perlu dirawat. Ada rekatekisasi, ada pengajaran iman yang kemudian kita harus tambahkan lagi. Mungkin bisa membaca buku sendiri, atau membaca literatur sendiri, atau kemudian kita ikut kelas katekese, atau kita ikut pengajaran iman, kita ikut pendalaman kitab suci. Itu menjadi upaya untuk merawat pertumbuhan, supaya kita semakin bertumbuh. Tidak hanya tumbuh besar badan kita, tetapi bertumbuh kepribadian kita, bertumbuh spiritualitas kita, sehingga kita makin lengkap, makin tambah umur, tetapi semakin juga bertumbuh kehidupan kepribadian dan beriman kita. Dan merawat ini juga di dalam orang muda macam-macam juga ya, tidak hanya soal rekatekisasi, katekese lagi gitu kan, tetapi juga ada leadership, kemudian ada kaderisasi, ada juga pengembangan diri, pengembangan soal skill-skill, hobi, kemudian keterampilan kewirausahaan dan sebagainya, arah hidup, soal pilihan-pilihan, menyiapkan untuk ke jenjang hidup berkeluarga atau panggilan khusus yang lain menjadi imam atau biarawati. Itu dirawat di sini, ditumbuhkan di sini. Bahkan soal seksualitas, soal kepribadian dan sebagainya juga ditumbuhkan, dirawat di sini, sehingga orang muda itu menjadi bertumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya, tahap usianya. Dia bisa bertumbuh sesuai dengan harapannya. Dan akhirnya yang ketiga adalah berbuah. Kalau yang di Chan Jeremy mungkin sampai ke tahap berbuah ini, menghasilkan buah, itu adalah menjadikan orang muda itu mandiri militan, kemudian tahu arah hidupnya, kemudian juga berguna bagi masyarakat dan juga gereja. Nah, ini yang kemudian kita bicarakan lebih jauh. Berguna bagi masyarakat dan gereja itu, dia udah tahu meskipun dilepas dimanapun, dia bisa tetap hidup, bisa kemudian mengembangkan dan berguna, dan bisa menumbuhkan menjadi leader, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, dan kemudian menggerakkan bagi yang lain. Ini harapannya. Yang ketiga, M tadi, menanam benih, merawat pertumbuhan, dan kemudian menghasilkan buah. Ini ya, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan ketiga dari Jeremy, sebagai anggota gereja universal, sumbangan-sumbangan apa yang diharapkan dari OMK? Ya, saya lanjutkan ya, menghasilkan buah ini harapannya ya. Kalau Paus Fransiskus itu selalu mengatakan orang muda jadilah pemeran utama atau protagonis. Kalau dalam film-film itu kan ada antagonis, ada protagonis. Berani menjadi sosok protagonis. Jadi Iron Man-nya, menjadi Superman-nya, menjadi tokoh-tokoh yang kemudian bisa menyelamatkan kehidupan bersama. Atau juga seringkali Paus Fransiskus mengatakan menjadi orang yang suci, menjadi nabi di era zaman sekarang ini. Berani tidak kita kemudian dalam situasi kondisi situasi sekitar kita menjadi protagonis. Tidak menjadi hanya mengikuti follower saja, begitu ya udahlah, meskipun kita tahu salah kemudian kita diam saja. Tetapi kita bisa menjadi sosok-sosok nabi era zaman sekarang yang membela kebenaran, yang menunjukkan dan kemudian menghidupi kebenaran itu. Sehingga mau kerjaan apapun, mau dimanapun, kita tetap menjaga kesucian hidup kita. Dan Anda menjadi calon-calon the next santo dan santa ke depan. Ini menariknya, sehingga ada 3 hal yang perlu diingat kalau bertanya soal sumbangan-sumbangan apa ya ini. See, judge, and act. Lihat sekitarmu, lihat sekitarnya teman-teman semuanya, sahabat muda semuanya, sekitarnya ada apa situasinya, ada keprihatinan apa. Jangan kemudian diam, tetapi ambil langkah yang kedua, judge, mulai direnungkan.
dengan peristiwa yang teman-teman lihat itu, tolong direnungkan baik-baik dan kemudian menggerakkan apa untuk teman-teman, apa yang bisa teman-teman buat, kemudian buat jaringan, mengajak teman-teman yang lain untuk didiskusikan, dan kemudian yang ketiga, bertindaklah, jangan diam, lakukan sesuatu. Seperti yang Paus Fransiskus mengatakan, buatlah keputusan. Lebih baik membuat keputusan meskipun nanti salah, nggak apa-apa. Kalau salah nanti kita tahu yang benarnya harusnya bagaimana, sehingga bisa dievaluasi. Jangan lupa see, judge, and act. Berani mengambil keputusan dan tindakan. Yang keempat, pertanyaan dari Jeremy. Dalam koridor kaderisasi, apa alasan Romo yang tidak dukung OMK? Ini Romo yang tidak dukung OMK, maksudnya Romo OMK. Ini perlu dilihat ya, didudukkan ya. Rasanya banyak Romo harusnya senang gitu kan ya kalau ada kaderisasi. Kaderisasi itu kan estafet. Jadi orang muda yang dikader gitu kan, tidak selamanya kita itu menjadi pengurus di orang muda itu, tidak selamanya kita jadi OMK itu kan, ada level-levelnya yang harusnya oke, sekarang saya aktif, kalau saya sudah aktif banyak hal sudah saya dapatkan, kemudian saya levelnya saya naikkan menjadi pengurus DPP atau pengurusnya paroki, atau saya naik levelnya lagi menjadi pengurus di kehidupan masyarakat, aktif di kehidupan masyarakat, di pemerintahan dan sebagainya, mengambil kebijakan publik dan sebagainya. Jadi alasannya apa, ini saya masih meraba-raba gitu kan, nggak tahu persisnya konteksnya, mungkin banyak pertimbangannya. Bisa jadi yang perlu dilihat adalah pertama, apakah konsep dari pola kaderisasi yang mau kita buat itu sudah matang atau belum. Kalau namanya kaderisasi itu akhirnya kan berjenjang dan berkelanjutan, bukan yang dikader A lagi, dan levelnya mungkin kaderisasi awal, kemudian menaik lagi menjadi kaderisasi medium atau advance, kemudian kaderisasi yang high-nya lagi, dan kemudian targetnya apa. Jadi berbicara soal kaderisasi, tolong dicek, dilihat modulnya atau pola pendampingannya apakah sudah berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya si A terus yang kemudian dikader. Berarti kalau tahun ini si A, BC ini dikader, besok tahun depan dikader lagi, tidak berhasil dong. Harusnya levelnya naik. Maka tolong dicek apakah pola kaderisasinya sudah matang dan berkelenjang dan berkelanjutan itu. Dan kemudian yang kedua, bisa jadi selama ini kaderisasinya tidak menghasilkan kader-kader yang baik. Ini perlu dievaluasi juga, sehingga kita berani untuk inovasi dan merombak pola kaderisasi yang tepat. Yang ketiga, seringkali kita memaksakan program meskipun program itu belum matang. Umpamanya waktunya, pesertanya yang ikut juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau mereka rata-rata hanya dipaksa untuk ikut, atau jumlahnya tidak mencapai kuota dan sebagainya, maka perlu itu juga dipertimbangkan. Perlu inovasi-inovasi terobosan. Jadi kalau itu 2-3 kali modul itu dipakai tapi tidak menghasilkan sesuatu, perlu dicek, perlu inovasi, bisa jadi, dan kemudian menghasilkan yang tepat. Itu jawaban saya, tetapi saya tentunya kalau semuanya sudah prepare, semuanya oke dan sebagainya, kalau ada Romo yang tidak setuju, saya akan telepon Romonya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk sahabat muda, kalau mau mengembangkan orang muda, jangan takut, jangan ragu, terus berkembang. Kristus tentunya akan selalu menyertaimu. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak pantas, atau karena Tuhan itu melihat hati kita, Dia selalu melihat hati kita, Dia akan selalu menyertai kita. Siapa yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan lesu, jangan lelah. Tuhan menyertai teman-teman muda, sahabat muda sekalian. Terima kasih. Yang belum merasa terjawab boleh DM saya di @harikomkep. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Para Romo, Ibu dan Bapak, para pendamping orang muda, dan teman-teman muda sedekenat Malang Kota, menindaklanjuti webinar yang diadakan kemarin, ya, yang diadakan oleh teman-teman di Dekenat Malang Kota berkaitan dengan youth support sebagai sahabat orang muda. Kepada saya ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Anastasia Sita. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan kepada saya.
Yang pertama, Mbak Anastasia itu bertanya dalam kerangka 4 elemen katekese kehadiran pendampingan orang muda Katolik, 4 elemen youth minister, youth team, youth center, dan youth support, orang tua itu masuk elemen yang mana? Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya melibatkan orang tua untuk ikut aktif menggerakkan anak-anaknya? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan terima kasih untuk pertanyaan ini. Menurut saya, kalau menjawab pertanyaan yang pertama, orang tua itu masuk dalam kelompok atau bagian dari elemen yang keempat, youth support. Ya, kemarin saya menjelaskan bahwa youth minister, youth team, dan youth center itu adalah unsur yang struktural. Artinya ini adalah unsur yang harus mendapat mandat, unsur yang harus ditetapkan ya oleh di tingkat keuskupan yang berwenang di tingkat keuskupan, yaitu Bapak Uskup, paroki, mungkin di paroki ya Romo paroki atau Dewan Pastoral paroki ya, dan seterusnya. Ini adalah yang harus ditetapkan. Nah, youth support adalah unsur yang non struktural. Artinya tidak perlu ditetapkan ya. Tapi itu sungguh orang secara bebas, saya mau terlibat, saya mau mendukung pendampingan orang muda di paroki saya ya. Modalnya adalah hati dan pengalaman dari orang-orang ini, itu dia. Pada umumnya sekali lagi mereka ini dulu adalah mantan-mantan atau yang dulu pernah sangat terlibat sebagai aktivis dan hatinya tetap tergerak untuk mendampingi orang-orang muda. Nah, salah satunya adalah para orang tua. Youth support itu sangat cair. Itu di situ bisa ada para romo, para biarawan-biarawati, ya toh, yang orang tua atau siapapun yang tidak di-SK-kan, gitu ya. Tetapi mau terlibat untuk pendampingan orang muda, ya. Itu satu, ya. Nah, lalu pertanyaan kedua ini menurut saya pertanyaan yang tajam. Bagaimana caranya menggerakkan orang-orang tua ini untuk bisa ikut terlibat dan akhirnya menggerakkan orang anak-anaknya ikut ambil bagian? Ada dua hal yang sekurang-kurangnya saya pikirkan, itu dia. Yang pertama itu adalah di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan macam-macam ya, kita itu biasa sekali ya untuk mendokumentasikan, merekam, entah lewat foto, entah lewat video, berbagai kegiatan-kegiatan kita. Nah, adalah hal yang baik ketika ada kegiatan orang muda di mana ada macam-macam orang yang mendukung, ada orang tua yang terlibat, dokumentasikan itulah, rekamlah, fotolah, dan buatlah video. Lalu diupload sehingga orang tua yang lain yang belum ikut itu bisa tahu, oh iya ya, ada kegiatan orang muda di paroki yang orang tua itu ikut terlibat, ikut membantu. Nah, dokumentasi seperti ini itu bisa menyapa mereka dan akhirnya menggerakkan pula hati mereka untuk ikut terlibat. Itu dia, itu satu. Yang lebih dalam dari itu, kemarin saya menjelaskan bahwa keempat elemen ini itu harus berjalan seiring dan searah. Keempat elemen ini tidak boleh, haram hukumnya itu untuk berseberangan. Tidak boleh. Ya. Maka baiklah ya, supaya empat elemen ini bisa berjalan seiring, ada komunikasi yang baik antara keempat elemen ini. Yang menjadi youth minister dan youth team itu perlu selalu dari waktu ke waktu menjalin komunikasi dengan youth support, menjalin komunikasi dengan orang tua, para OMK kita, itu dia, ya, sehingga para orang tua ini sungguh bisa diyakinkan bahwa oh ya, anakku di parokiku itu terdampingi dengan baik. Anakku bekerja dengan baik, ya, proses pendampingannya baik, dan itu bisa membuat mereka tergerak
untuk ikut ambil bagian. Ya, jadi itu menurut saya hal yang bisa diupayakan untuk menggerakkan orang tua di paroki-paroki kita untuk akhirnya terlibat. Ya. Ada bukti lewat dokumentasi, tapi juga ada komunikasi dari youth minister dan youth team kepada para orang tua. Kalau dari anak-anak pasti jelas. Sekarang ini anak-anak kita dengan smartphone mereka itu pasti akan mendokumentasikan. Nah itu jadi itu akan saling melengkapi, dan orang tua bisa sungguh diyakinkan bahwa ya ini adalah hal yang positif dan karena itu perlu untuk didukung. Mbak Anastasia Sita serta para Romo, Ibu dan Bapak dan teman-teman, ini kira-kira jawaban dari saya atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Atur sembah nuwun, berkah dalem. Terima kasih Bapak Aloysius Samino atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab apa yang Bapak tanyakan. Kurang lebih tentang bagaimana cara Komisi Kepemudaan dan kita semua tentu sebagai pendamping, pembina, juga para imam untuk membantu OMK ini terarah pada panca tugas gereja. Sedangkan OMK memiliki ciri corak yang khas di tiap-tiap paroki. Baik Bapak, pertama-tama tentu Komisi Kepemudaan harus membuat sebuah pemetaan untuk mengenal sungguh-sungguh bagaimana ciri-ciri atau corak dari tiap-tiap paroki. OMK-nya itu seperti apa. Kalau kita sudah kenal itu, maka ini akan menjadi referensi, menjadi kekayaan bagi Komisi Kepemudaan sendiri untuk dapat meneruskan, menjabarkan program-program ke tingkat paroki-paroki. Lalu tentu, ciri corak ini harus juga menjadi kesadaran bagi Romo Paroki, bagi DPP, maupun siapa saja yang tergerak untuk pendampingan OMK di tingkat paroki, supaya bisa mencari langkah, mengambil cara yang pas, yang sesuai dengan karakter tiap-tiap OMK yang ada di paroki. Misalnya ada sebuah program dari keuskupan, dari Komisi Kepemudaan tentang pelatihan kerja misalnya untuk OMK-OMK. Tentu yang dibuat antara orang muda Katolik di Malang Kota dengan yang ada di Banyuwangi itu juga pasti berbeda, melihat adanya banyak latar belakang kebudayaan, sosial ekonomi. Di sana mungkin di Banyuwangi itu ada ciri-ciri tentang pariwisata yang lebih menonjol. Sedangkan misalnya di Malang Kota itu adalah bisa saja soal industri atau usaha pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis online dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Jadi kita harus mengerti betul bagaimana ciri-ciri corak kekhasan dari OMK di tiap-tiap paroki supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk pembinaan mereka. Saya menjawab pertanyaan dari Veronica Ririn mengenai bagaimana pembinaan terhadap mahasiswa-mahasiswi Katolik dari luar Malang yang mereka kuliah di Malang tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan OMK di paroki. Memang tanggung jawab untuk pembinaan, pendampingan orang muda Katolik itu oleh keuskupan ada di tangan Komisi Kepemudaan. Tetapi berkaitan dengan mahasiswa dan mahasiswi itu ada yang namanya kampus ministry, pastoral mahasiswa. Dan ini langsung dibawahi oleh dari keuskupan disebut dengan kevikepan kategorial. Di Keuskupan Malang yang bertanggung jawab adalah Romo Andi Wibowo. Tapi pada prakteknya beberapa kampus itu didampingi atau dibina awalnya memang dari keuskupan, tapi dalam perkembangannya saya kira ini lebih bersifat sukarela dan pribadi oleh Romo Eko Putranto.
Tapi tidak masalah, mestinya terjadi sinergi antara kevikepan kategorial, lalu pembinaan yang secara khusus oleh kampus bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan. Dan ini memang menjadi kelemahan di keuskupan kita. Harapannya ke depan semuanya ini bisa diperbaiki. Terima kasih. Baik, untuk istilah remaka sekarang sudah tidak digunakan lagi, tetapi istilah resminya adalah SEKAMI, Serikat Kepausan Anak Remaja Misioner. Dan ini usianya sampai dengan usia 13 atau 14 tahun. Maka yang tergolong ke dalam kelompok remaja itu masih pembinaan atau pendampingannya itu masih di bawah tanggung jawab dari bidang pewartaan di paroki. Di keuskupan atau di tingkat yang lebih tinggi lagi itu ada yang namanya KKI, Karya Kepausan. Maka pembinaan atau pendampingan bagi anak-anak remaja ini sekali lagi adalah tanggung jawab dari bidang pewartaan atau KKI. Dan memang di sisi lain juga harus mulai diarahkan untuk masuk ke dalam kelompok OMK. Lalu yang berikutnya, mengapa untuk BKSN itu kok bisa dibuat konten-konten ataukah pendalaman iman virtual, sedangkan untuk kelompok remaja atau SEKAMI ini kok tidak dibuat? Bukan karena tidak bisa, sangat bisa. Tetapi persoalannya adalah tidak semua paroki mau menaruh perhatian secara khusus untuk hal itu. Mungkin ada paroki yang beralasan bahwa kalau BKSN itu kan cakupannya lebih luas, mulai dari anak muda sampai dengan usia dewasa, usia sampai orang yang tua sekalipun, lansia. Dan kalau harus membuat konten yang kecil-kecil hanya untuk sedikit kelompok, misalnya seperti remaja, itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya alasan dari paroki yang tidak mau membuat. Kalau paroki memang menaruh perhatian terhadap kelompok remaja ini, mestinya paroki membuat hal-hal macam itu. Kalau paroki tidak membuat, mungkin dari KKI ada hal-hal yang menarik, konten-konten yang menarik, hal-hal dari internet atau dari manapun, buku-buku yang pada masa pandemi ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pendampingan bagi kelompok remaja. Terima kasih.